Selamat siang, kembali lagi bersama saya Raditya Setiwibowo dalam Market Update. Hari ini ada beberapa informasi terpenting yang akan kita bahas terkait dengan data-data fundamental ekonomi yang akan dirilis dan menjadi fokus utama pasar. Yang pertama adalah data non-farm payroll. Yang kedua, data unemployment rate. Nah, kedua data ini menjadi data penting karena memang data non-farm payroll atau data tenaga kerja di luar sektor pertanian Amerika ini merupakan satu indikator utama untuk melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi Amerika secara keseluruhan, di mana sektor tersebut berperan 2/3 dari hal yang mempengaruhi kondisi pertumbuhan ekonomi Amerika. Oleh sebab itu, kami akan informasikan beberapa hal terkait dengan data tersebut. Sebelum kita bicara tentang non-farm payroll, ada beberapa hal yang terkait disclaimer yang tentunya Anda harus ketahui. Data non-farm payroll kalau kita perhatikan dari historinya, sebelumnya dirilis 139.000, diprediksi mengalami penurunan menjadi 120.000. Data ini berpengaruh negatif terhadap pergerakan mata uang dolar. Data non-farm payroll, selain data non-farm payroll, dirilis juga data tingkat pengangguran AS yang diprediksi juga mengalami peningkatan menjadi 4,3% dari data sebelumnya 4,2%. Kedua data tersebut memberikan satu dampak yang negatif terhadap pergerakan mata uang dolar. Dari historinya, sebenarnya data non-farm payroll ini biasanya dirilis pada hari Jumat pukul 19.30. Namun bersamaan dengan Independence Day di Amerika pada 4 Juli, data non-farm payroll dirilis lebih cepat pada minggu ini di hari Kamis tanggal 3 Juli 2025. Seperti yang kami sampaikan, skenario data non-farm payroll diprediksi mengalami penurunan dari sebelumnya 139.000 menjadi 120.000. Bila mana nanti data non-farm payroll dirilis lebih tinggi, misalnya ke 170.000 atau ke 230.000, maka itu akan memberikan satu dampak positif terhadap pergerakan mata uang dolar. Namun sebaliknya, bila mana data non-farm payroll dirilis lebih rendah dari 120.000 sesuai dengan apa yang pasar forecast, misalnya di angka 75.000 atau bahkan di angka 30.000, maka hal itu akan memberikan satu dampak negatif terhadap pergerakan mata uang dolar. Data non-farm payroll menjadi penting karena memang dibandel dengan data tingkat pengangguran yang ekspektasinya diperkirakan mengalami peningkatan menjadi 4,3% dari 4,2%. Kedua data ini akan menjadi indikator bagi The Fed, mengingat pertumbuhan ekonomi Amerika akhir-akhir ini sedang menjadi pantauan bagi para pelaku pasar searah dengan kebijakan yang saat ini diterapkan oleh Federal Reserve terkait dengan mempertahankan tingkat suku bunga hingga bulan September nanti. Di tengah desakan pemangkasan tingkat suku bunga oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Federal Reserve sendiri, berita ini akan sangat penting. Bila mana data non-farm payroll ini nanti terutama dirilis lebih tinggi dari prediksi pasar, maka hal itu dapat membalikan pergerakan mata uang dolar yang tadinya mengalami tekanan pada pekan kemarin hingga awal pekan ini, mungkin akan mengalami technical rebound yang cukup signifikan. Berbicara tentang pergerakan indeks dolar, kami melihat bahwa pergerakan indeks dolar untuk saat ini diperdagangkan di level 96.30-an. Saat ini berpeluang untuk kembali mengalami potensi penurunan dengan orientasi target pertama di area sekitar 96.20-an atau bahkan bisa kembali tertekan ke area sekitar 95.50-an bila mana data non-farm payroll dirilis negatif. Namun sebaliknya, bila mana data non-farm payroll ini dirilis lebih tinggi, maka hal itu dapat men-trigger pergerakan indeks dolar yang menjadi acuan buat semua mata uang dari sebelumnya di level 96.70-an berpeluang untuk ke 97.25 atau bahkan berpeluang ke area sekitar 97.80-an. Nah, selain dari data non-farm payroll ini secara fundamental, kalau kita lihat historinya, pengaruh forecast dengan aktual data, misalnya tadi kita lihat bahwa forecastnya di angka 120.000, aktual data diprediksi 170.000. Kalau kita lihat dari historinya, dari non-farm payroll ini bila mana mengalami peningkatan 50-an ribu, maka berdampak terhadap pergerakan mata uang sekitar 50-an poin. Begitu pula terhadap pergerakan di sektor komoditas misalnya emas ya, bila mana data dirilis lebih baik dari forecast atau bahkan di bawah forecast juga akan berpengaruh demikian.
Jadi sebelum data keluar, biasanya pasar akan mengantisipasi pada forecast, namun ketika data dirilis, kita tinggal melihat apakah dia lebih tinggi atau lebih rendah. Bila mana lebih tinggi akan memberikan satu dampak positif terhadap dolar, namun bila mana dirilis lebih rendah maka akan menekan pergerakan mata uang dolar. Terhadap beberapa pergerakan di sektor komoditas, kami melihat bahwa pergerakan emas masih punya peluang untuk kembali mengalami penurunan dengan kenaikan terbatas di area sekitar 3.295 hingga 3.304. Terlewatinya pola trend channel memberikan satu indikasi kuat bahwa emas akan mengalami penurunan. Kendati jangka pendek ini kami perhatikan mengalami kenaikan namun bersifat terbatas. Namun dengan tidak menutup kemungkinan bila mana level 3.304 break, maka hal itu akan memberikan satu gambaran bagi para pelaku pasar bahwa penurunan yang terjadi bisa saja gagal. Nah, secara teknikal, sejauh area 3.304 tidak terlewati, besar kemungkinan pergerakan emas akan kembali menguji 3.245 atau bahkan ke 3.200. Demikian market update pada hari ini. Saya Raditya Setiawibowo dari Okta Investama Berjangka. Sampai jumpa.